gejala apakah yang menyebabkan terjadinya keriting daun pada cabai dan mengakibatkan daun menggulung seperti ini atau mengkerut. Nah, berikut kita ulas persatu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam silaturahmi. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate lagi proses penanaman tutorial menanam cabai dengan sistem polybag, yang mana dalam video kali ini sudah memasuki part 7. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti proses dari awal, silakan lihat link videonya di deskripsi kami ini. Nah, baik, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke layanan WA kami tentang masalah dan keriting daun pada cabai. Nah, baik, pada kali ini saya akan ulas apa sih penyebab terjadinya keriting daun pada tanaman cabai kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lihat dulu kondisi tanaman cabai kita sekarang. Nah, ikut kami informasikan. Baik sahabat pencinta tanaman semua, inilah kondisi tanaman cabai rawit kita sekarang, yang mana di video-video sebelumnya juga sudah saya update proses pengendalian hama dan penyakit, kemudian proses pemupukan. Nah, dalam video kali ini saya akan mengulas sedikit atau membahas sedikit masalah-masalah yang terjadi pada proses perkembangan tanaman cabai. Ya, pada umumnya kendala-kendala yang sering terjadi dalam proses budidaya cabai adalah yang sering konsultasi ke kami adalah masalah keriting daun pada cabai. Nah, sebelum kita melakukan proses penanganan atau pengendalian, nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan proses pengamatan lebih dulu. Jangan kita langsung mendiagnosa bahwa ini disebabkan oleh serangan hama maupun disebabkan oleh gejala-gejala lain. Nah, langkah utama sebelum kita melakukan proses pengendalian, nah, di sini nanti teman-teman saya akan memberikan informasi apa sih yang menyebabkan tanaman cabai kita itu menjadi keriting dan menggulung, sehingga biasa juga terjadi keriput pada daun. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu kondisi tanaman cabai kita sekarang. Nah, ini teman-teman, tanaman cabai saya sekarang kondisinya alhamdulillah pertumbuhan masih vigor. Ya, kita lihat di video sebelumnya saya sudah mengupload proses pengendalian hama untuk mencegah hama-hama yang menyerang pada tanaman cabai, khususnya pada daun. Nah, baik teman-teman, di sini sebentar saya akan perlihatkan gejala-gejala serangan keriting daun pada cabai atau daun menggulung dan mengkerut, supaya kita bisa diagnosa ini apakah disebabkan oleh hama thrips atau disebabkan oleh gejala defisiensi unsur hara. Baik, sekarang saya akan lakukan pengamatan pada tanaman cabai saya ini, yang mana tanaman ini saya akan melihat kondisi tanaman yang posisi daun abnormal. Nah, oke, kita langsung saja melihat kondisinya. Baik sahabat semua, setelah saya melakukan pengamatan secara keseluruhan dari jumlah populasi tanaman cabai rawit yang saya tanam dengan sistem polybag ini, ada beberapa tanaman saya lihat pertumbuhan daun yang tidak abnormal. Nah, baik, setelah saya keliling-keliling melihat semua kondisi tanaman, saya dapatkan tanaman ada beberapa daun yang mengalami gejala-gejala abnormal seperti yang kita lihat ada di depan kita semua ini, dan ada juga di samping saya ini, dan ada juga yang ada seperti kita lihat di depan kita ini. Dan memang dalam proses penanaman cabai dalam jumlah populasi seperti ini, pasti ada salah satu tanaman atau beberapa tanaman akan mengalami gejala-gejala abnormal dalam proses pertumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya gejala apakah yang menyebabkan terjadinya keriting daun pada cabai dan mengakibatkan daun menggulung seperti ini atau mengkerut, nah berikut kita ulas persatu persatu.
Baik sahabat Ragam Info Pertanian, dari pengamatan kami ya, dari daun gejala yang seperti ini, jangan langsung kita diagnosa bahwa ini disebabkan oleh hama ataupun disebabkan oleh serangan-serangan tungau. Nah, sebelum kita melakukan proses pengendalian menggunakan pestisida, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah proses pengamatan langsung pada tanaman. Nah, setelah kami melakukan pengamatan langsung pada tanaman cabai yang terjadi pada kondisi seperti ini, kalau serangan hama atau tungau itu pasti ada hama yang berdiam di balik daun seperti ini. Tapi setelah kami amati secara kasat mata, hama itu tidak ada kita lihat, baik itu hama yang disebabkan oleh hama thrips atau hama kutu daun, itu tidak ada. Nah, jadi teman-teman, sebelum Anda melakukan proses penanganan, langkah yang awal yang perlu kita pahami adalah gejala-gejala penyebab daun menggulung, mengkeriting dan mengkerut seperti ini. Nah, setelah kami amati proses terjadinya keriting daun atau proses pertumbuhan terhambat seperti ini dan mengkerut, itu biasa disebabkan oleh gejala-gejala kekurangan unsur hara, terutama unsur hara mikro yang sangat berperan, walaupun kecil dibutuhkan oleh tanaman, tapi ini sangat berperan aktif juga dalam proses pertumbuhan tanaman. Nah, kekurangan unsur hara mikro di sini ada beberapa unsur ya. Setelah kami amati ini, dari pertumbuhan daun yang mengkerut seperti ini biasanya disebabkan oleh kekurangan unsur seng. Kemudian ada juga penyebab-penyebab yang mirip itu kekurangan unsur mangan, yang mana daun itu menjadi kerdil ya, daun itu menjadi kerdil dan mengkerut seperti ini. Kemudian juga setelah kami amati dari pertumbuhan daun seperti ini juga disebabkan oleh kekurangan unsur boron, yang mana unsur boron itu terlihat dari warna daun yang lebih tua dan lebih gelap dibandingkan daun normal yang biasanya. Kemudian bentuknya sangat tebal dan mengkerut seperti ini, dan kekurangan unsur boron ini juga dapat memberhentikan tunas tumbuh pada tanaman cabai kita ini. Nah, inilah gejala-gejala yang biasa terjadi pada tanaman cabai kita dalam proses pertumbuhan. Jadi kalau serangan hama thrips itu bisa kita lihat dari pucuk-pucuk daun itu biasanya akan terjadi tunas-tunas itu akan berguguran ya kalau disebabkan oleh hama thrips. Dan kadang juga penggunaan pestisida secara kimia yang berlebihan atau fitotoksis itu juga bisa mengakibatkan keracunan pestisida kimia yang mengakibatkan daun mengkerut dan menggulung, terutama bagi teman-teman mungkin yang menanam tanaman cabai yang melakukan pembersihan dengan menggunakan herbisida. Nah, biasanya hawa atau spray dari herbisida yang kita semprotkan di sekitar tanaman itu juga dapat mengakibatkan daun menggulung dan mengkeriting seperti ini. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit informasi yang bisa kami berikan ya kepada teman-teman semua. Jadi langkah awal bagi teman-teman yang mengalami kejadian tanaman cabai seperti ini, jangan dulu langsung melakukan diagnosa, melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida atau bahan-bahan lain, tapi lakukanlah dulu pengamatan di lapangan secara langsung. Nah, supaya apa yang kita kendalikan itu tidak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga proses efektivitas dalam pengendalian itu lebih tepat sasaran. Nah, baik teman-teman, nanti saya akan memberikan solusi bagaimana melakukan penanganan pada tanaman cabai kita yang mengalami daun abnormal seperti ini. Kita akan memberikan unsur-unsur hara makro maupun mikro yang langsung kita aplikasikan lewat daun. Jadi prosesnya nanti kita langsung melakukan penyemprotan lewat daun untuk mengembalikan kembali atau memberi unsur hara, terutama unsur hara Zn atau seng, kemudian mangan dan boron. Nah, oke, mungkin itu sedikit informasi dari kami. Maka proses pengendalian atau penanganannya
bahan-bahan apa saja yang kita gunakan? Nah, berikut kami informasikan. Baik sahabat semua, di sini nanti saya akan melakukan proses aplikasi pemupukan dengan memberikan unsur-unsur hara, boron, kemudian magnesium dan seng pada tanaman kita, yang mana prosesnya nanti saya akan lakukan dua teknik, yaitu dengan melakukan penyemprotan lewat daun dan akan melakukan proses pengocoran lewat media. Baik, untuk proses penyemprotan lewat daun itu lebih efektif karena lebih cepat diserap oleh tanaman. Nah, di sini saya sudah siapkan pupuk cair lengkap, jadi Anda bisa gunakan bahan-bahan atau merek-merek lain. Intinya sebelum Anda menggunakan, bacalah komposisi dari semua merek setiap merek yang Anda beli. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, hampir di setiap produk itu unsur-unsur hara dan makro itu sudah dilengkapi, terutama unsur mikro yang sering ada pada komposisi pupuk organik cair, daun itu, yaitu kita lihat di sini ada kandungan magnesium yang saya sudah jelaskan tadi, gejala-gejala kekurangannya yang terdiri dari komposisinya di sini 39 ppm. Kemudian ada juga komposisi unsur hara mikro, CU atau tembaga ya, yang sangat berperan juga dalam proses pertumbuhan tulang-tulang daun pada tanaman. Kemudian ada ZN yaitu sekitar 59 ppm. Kemudian ada kandungan boron ya, untuk mencegah mati pucuk pada tanaman kita, sekitar konsentrasinya di sini 80 ppm, dan CO ini artinya kobal ya, sama kondisinya hanya 3 ppm. Jadi memang unsur-unsur hara ini memang sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan daun, terutama pada saat proses pertumbuhan vegetatif. Nah, di sini nanti saya akan menyemprotkan lewat daun dengan dosis kita baca sesuai dengan aturan yang kita gunakan di sini, dengan dosis 5 sampai 10 ml per liter air. Karena di sini saya gunakan 10 liter air, maka saya akan memberikan sekitar 10 tutup pupuk cair ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke spray ya. Kita aduk dulu. Nah, langkah kedua untuk proses pemupukan lewat polybag, di sini juga saya sudah siapkan unsur-unsur hara, yang mana di sini kandungan unsur hara makro sekunder yaitu kalsium, sama unsur hara mikronya itu yang sama yang kita gunakan tadi, itu proses pertumbuhan dan perbaikan daun, yaitu unsur magnesium. Kemudian ZN, ada silika, ada zat besi, dan yang tak kalah lagi yang penting adalah boron untuk memacu pertumbuhan tunas agar tidak berhenti. Nah, dosisnya di sini nanti kalau untuk pengecoran Anda juga bisa melakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan ini ya. Kalau untuk jenis sayur-sayuran atau palawija itu dosisnya untuk kocor itu 10 gram per liter air. Jadi saya siapkan sini hanya 10 liter. Kita masukkan saja sekitar 5 sendok makan cukup. Dan ini prosesnya Anda bisa ulangi seminggu sekali sampai betul-betul daun kembali pulih.
proses bagaimana cara melakukan penanganan pada tanaman cabai kita yang mengalami kondisi daun yang keriting, mengkerut dan kerdil. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi video kami, silakan berkomentar di bawah video kami atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi part 8 nantinya. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun, salam silaturahmi.